Baik, perkenalkan nama saya Pasrafa Mombarubu dengan jurusan PGSD dan NIM 86040529 dengan UPP BJ UT Medan, di mana saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaannya begini. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiah serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Menurut pandangan saya, filsafat ilmu itu berperan sebagai pondasi sekaligus menjaga bagi ilmu pendidikan. Tanpa landasan filsafat, pendidikan hanya sekedar kegiatan, hanya sekedar arah tanpa dasar dan tanpa tujuan yang jelas. Pertama, itu ekstensi ilmu pendidikan filsafat. Ilmu memberikan jawaban yang mendasar dan apa itu pendidikan dan untuk siapa dan mengapa pendidikan itu ada. Dan kita akan menjawab itu, ilmu pendidikan itu menjadi jelas keberadaannya sebagai satu cabang ilmu yang sah, bukan sekedar kebiasaan atau aturan semata. Filsafat atau aturan semata itu memberi alasan dan mengapa pendidikan itu penting dan layak dipelajari serta dikembangkan. Nah, kedua, soal keilmiah, filsafat ilmu menetapkan standar cara berpikir, cara meneliti. Dan cara menyusun pengetahuan pendidikan supaya tetap logis, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia mengawasi supaya semua teori atau metode dan praktik pendidikan dibangun lewat cara yang benar, sistematis, dan mendasar. Bukti bukan sekedar dugaan atau kebiasaan turun-temurun. Jadi filsafat pendidikan tetap menjadi ilmu ilmiah, beraturan dan teruji kebenarannya. Ketiga, untuk nilai-nilai filsafat ilmu termasuk dalam aspek moral, etika, dan tujuan kemanusiaan dalam setiap ilmu pendidikan. Ia mengingatkan bahwa pendidikan bukan soal mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan membawa manusia ke arah yang lebih baik. Nah, di sini filsafat menjadi supaya ilmu pendidikan tidak lepas dari nilai kebaikan atau keadilan dan kemanusiaan. Dan dua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna artinya pendidikan yang tidak sekadar memberi informasi, tapi membentuk pemahaman, cara berpikir, dan wawasan baru manusia. Saat berpendidikan dilakukan dengan cara seperti ini, ia sedang menerapkan prinsip-prinsip filsafat ilmu, mencari kebenaran, memahami hakikat, mengembangkan wawasan, dan pendidikan menjadi tempat di mana gagasan filsafat dapat diuji dan dipraktikkan dan dibuktikan manfaatnya. Lalu, pendidikan yang bernilai artinya pendidikan yang selalu berpegang pada kebaikan, kebenaran, dan keadilan dan nilai-nilai adalah inti dari filsafat ilmu. Ketika pendidikan mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai ini, ia sedang memperkuat dan menyebarkan pemikiran filsafat ke dalam kehidupan nyata. Hal ini membuat filsafat ilmu tidak hanya menjadi teori di atas kertas, tapi menjadi sesuatu yang hidup, terasa, dampak, dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan manusia dan zaman. Selain itu, tantangan
yang muncul dalam dunia, pendidikan juga mendorong para filsuf dan ilmuwan untuk berpendidikan, berpikir dalam merumuskan pemikiran baru atau menyempurnakan teori yang sudah ada. Jadi pendidikan yang berkualitas menjadi sumber inspirasi yang membuat filsafat ilmu terus bertumbuh semakin kaya dan semakin matang pemikirannya. 3. Mengapa filsafat dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Nah, saya memahami perumpamaan ini dengan sangat jelas. Filsafat ilmu ini lewat 3 pilar utamanya bekerja persis seperti pisau, bedah dan tajam dan teliti yang bisa membedah, memeriksa dan melihat persoalan pendidikan sampai ke bagian yang paling dalam. Ketiga pilar itu bekerja berurutan dan saling melengkapi. Di mana satu? Kita mulai dari ontologi. Dalam guru kita, apa itu ontologi? Ya, ini pisau pertama yang kita gunakan untuk meneliti apa sebenarnya hakikat pendidikan itu, apa hakikat manusia yang dididik, apa hakikat ilmu yang harus diajarkan. Banyak persoalan pendidikan muncul karena kita belum jelas definisi dan hakikat dasar. Misalnya, apakah pendidikan hanya sekedar mencetak nilai atau mencetak atau membentuk manusia seutuhnya? Nah, dengan ontologi kita membedah persoalan itu sampai ke akar-akarnya, supaya kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita bahas dan kita kerjakan. 2. Epistemologi, bagaimana kita tahu, setelah tahu apa bedanya pisau kedua ini bertanya, bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu? Bagaimana cara untuk benar dan mengajarkan, mempelajari, atau meneliti hal-hal dalam pendidikan? Nah, di sini saya memaparkan kepada kita bahwa apakah pengetahuan itu mutlak atau berubah-ubah. Epistemologi ini dapat membantu kita melihat cara kita berpikir dan bertindak itu supaya benar dan logis dan bisa dipertanggungjawabkan dan mudah kita pahami. Nah, 3. Aksiologi, untuk apa dan apa nilainya. Nah, banyak yang kebijakan atau praktik pendidikan yang salah ada karena apa tujuannya, lupa tujuannya, dan nilai. Misalnya, apakah kita mengajar supaya siswa pintar saja atau supaya menjadi orang yang baik dan berguna. Nah, karena ketiga aspek ini mampu meneliti persoalan dari hakikat, cara sampai tujuan dan nilai, makna filsafat ilmu benar-benar berfungsi seperti pisau analisis yang tajam, mampu membongkar setiap persoalan pendidikan, melihat apa yang salah, apa yang kurang, dan mana perbaikan yang harus dilakukan. Nah, 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Nah, saya juga akan memberikan contoh nyata dalam ketiga ranah utama, kebijakan, kurikulum, dan proses belajar mengajar supaya terlihat jelas dan diterapannya. Dalam kebijakan pendidikan, saya memberikan 1 contoh penyusunan 2. Undang-undang sistem pendidikan. Nah, secara kebijakan disusun berdasar pemahaman bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara dan hakikat pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia. Secara epistemologi, kebijakan ini disusun lewat penelitian,
ilmiah, bukan sembarangan cara penyusunan pun sistematis, sesuai aturan hukum dan ilmu administrasi. Dan secara aksiologi, tujuan akhirnya jelas, mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter, kesetaraan, dan kemanusiaan menjadi landasan utama kebijakan ini. Yang artinya, kebijakan pendidikan yang baik pasti lahir lewat pemikiran filsafat yang matang. Dalam penyusunan kurikulum, saya akan memberikan contoh penerapan kurikulum merdeka, di mana ontologi memahami hakikat siswa sebagai individu yang unik, punya bakat yang minat berbeda-beda, serta hakikat ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan harus relevan dengan kehidupan nyata. Epistemologi, cara menyampaikan ilmu tidak lagi hanya ceramah, tapi lewat eksplorasi, proyek, dan pengalaman nyata. Cara menilai pun kita harus hanya lewat ujian, tulis, tapi lewat hasil karya perkembangan karakter. Ini adalah penerapan cara berpikir ilmiah tentang cara belajar dan benar, dan aksiologi tujuannya bukan hanya siswa pintar secara akademik, tapi punya berkarakter kuat, mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, di sini saya juga dalam proses pembelajaran di kelas, saya memberikan juga contoh salah satu guru mengajar bahasa Indonesia dengan pendekatan berbasis teks, di mana ontologi, guru paham bahwa hakikat belajar bahasa adalah kemampuan berkomunikasi, bukan sekedar menghafal aturan tata bahasa. Dan epistemologi, cara mengajarnya mengajak siswa melihat contoh teks, menganalisis atau mempraktikkan, membuat tulisan sendiri. Aksiologi, guru tidak hanya menilai kebenaran tata bahasa, tapi juga isi tulisan yang harus sopan santun dan mengandung pesan positif. Nah, jadi sekian dan terima kasih jawaban yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kelemahan dalam bahasa untuk penyampaiannya kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih saya ucapkan dalam bahasa kita Nias, Yahoo.